Oke. Terus cirinya teks sekarang. Yang itu wacana. Teks itu termasuk yang sifatnya wacana tadi, itu sifatnya otonom. Otonom itu maksudnya apa? Siapapun baca teks, itu dia bisa meresepsi sesuai posisi, kedudukan, persepsinya dia. Karena dia otonom. Pengarang tidak bisa ngontrol. Misalnya, apa ya yang contoh paling gampang. Misalnya, kamu di kampus, mau duduk, temenmu ngajak guyon. Begitu kamu mau duduk, kursimu ditarik, seret, terus kamu jatuh. Semula niatnya guyon loh. Pengarangnya, temenmu yang narik kursi, itu tujuannya guyon. Tapi begitu dia melakukan narik kursi, temenmu jatuh, yang diajak guyon marah. Ya kan? Loh, dia bisa loh kok bisa Pak? Tadi kan mau saya guyon, kok dia marah? Loh, karena narik kursi itu, dibalik narik kursi itu ada makna guyon, ada makna marah, ada makna usil. Dia menangkap makna versi marahnya. Begitu kamu lakukan narik kursi, teks narik kursi itu sudah otonom, sudah. Setiap orang bisa nangkep sendiri-sendiri. Gitu loh. Misalnya begal motor dipukuli orang sekampung, dibakar. Di balik peristiwa pembakaran ini kan peristiwa yang otonom sudah. Teksnya jadi otonom, setiap kepala membunyikan sesuai yang dia tangkap. Ada yang bilang, yo ben kapok. Ada yang bilang, kasihan lah, dia jangan sampai dibakar lah, dipukuli aja gak apa-apa, misalnya. Loh kan ada yang gitu. Ada yang macam-macam. Kenapa? Kok nggak sama pemahamannya ya? Karena teks itu otonom. Kalau teks tulis misalnya, kamu baca buku saya misalnya, lah kok kamu memahaminya beda? Loh aku sudah nggak bisa kontrol lagi tulisan. Begitu tak tulis, selesai sudah, orang memahami gimana, aku kan nggak bisa kontrol pikiranmu. Oleh karena itu, kalau di Riker, memahami teks itu bukan kita yang menuju teks, tapi teks yang masuk dalam diri kita. Teks yang menampilkan dirinya pada kita. Gitu loh. Teks perempuan cakep pakai rok mini tampil di depan kita, set. Itu kan teksnya masuk ke kita, bukan kita yang masuk ke teks. Teksnya masuk ke kita, sementara kita kacamatanya kacamata Allah yang Maha Esa. Begitu teksnya masuk, astagfirullah, kan gitu. Ya kan, dia menampilkan diri padamu sebagai sebuah dosa misalnya. Sementara kamu yang lain sama-sama di atas, mungkin teman sebelahmu, teks perempuan cakep ini masuknya tidak sebagai dosa, tapi sebagai rezeki. Alhamdulillah, bisa lihat. Iya kan? Objeknya sama, tapi dia tampil di hadapan pembacanya secara berbeda. Maka prosesnya bukan pembaca yang datang ke teks. Kalau pembaca yang datang ke teks kan, saya menuju ke situ, dia menuju ke situ, harusnya hasilnya sama. Tapi kebalik, objeknya yang masuk ke dalam pembaca. Objek yang diresepsi oleh pembaca, itu nanti namanya hermeneutika resepsi. Resep itu kan menyerap. Jadi bagaimana objek diserap oleh yang baca, bagaimana teks diserap oleh yang baca, dan wajah apa yang ditampilkan oleh teks. Nah itu hermeneutika resepsi. Jadi bukan manusia yang menuju teks, tapi teks menuju manusia. Bukan kita yang memahami Al-Quran, tapi Al-Quran tampil sebagai apa di depan kita. Itulah karakternya teks menurut Paul Ricoeur. Jadi makanya ada yang keras Islamnya, ada yang moderat Islamnya, ada yang liberal Islamnya. Itu kenapa? Karena teks tampil di depan dia dengan wajah sesuai yang dia serap. Kamu aja lihat saya di sini kan, penyerapanmu macam-macam. Ada yang anggap, wah, ustadznya kecil. Ada yang anggap, wah, ustadznya masih muda. Ada yang anggap, wah, macam-macam penyerapan. Aku tampil kayak gini sih, tapi
Bagimu tampilanku kayak gini ini bermakna apa? Itu kan tergantung penanggapanmu. Oke. Jadi kalau ada yang tanya, misalnya di sini tak tulis ngaji filsafat itu penting enggak ya? Oh, itu mesti tanggapannya beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirimu, teks yang namanya ngaji ini tampil dalam dirimu secara beragam. Oke. Terus kenapa sih tadi saya Ricoeur ngomong bahwa puncaknya teks itu ada dalam tulisan? Karena pemahaman tulisan itulah yang lebih menggambarkan otonomi teks. Kalau ngomong itu relatif konteksnya bisa ditangkap antara orang ngomong. Tapi begitu dia tulisan, itu yang lebih susah menangkapnya. Saya nulis tahun 2001, sekarang kamu baca, itu kan sudah beda lagi konteksnya, beda lagi pemahamannya. Sementara yang versi oral, ngomong itu kan konteksnya lebih mudah ditangkap. Misalnya di sini ada papan tulis, terus tak kasih contoh tadi. Ayo kita kasih contoh kalimat I love you. Nah itu kan kamu paham konteksnya, karena saya sambil ngomong. Sementara yang tidak paham konteksnya, di sini cuma tinggal papannya. Besok pagi ada tulisan I love you, yang tidak paham belum. Ini ngaji di masjid kok ono tulisannya I love you gitu. Jangan-jangan ustadznya kan gitu. Kenapa? Dia tidak ngerti konteksnya. Maka problem tafsir itu fixed in writing. Kebanyakan yang jadi problem dalam tulisan. Makanya nanti di antara keahliannya Ricoeur itu untuk teks Bible, teks Injil, dan teks-teks klasik yang sifatnya tertulis. Kalau di Islam berarti untuk Al-Quran juga. Al-Quran itu kan dari masa lalu dibawa ke masa kini. Itu kan ada jarak. Kalau orang tidak pintar membacanya, bisa terjebak egoismenya sendiri atau terjebak historisisme, jebakan masa lalu, sehingga hidupnya hari ini jadi ahistoris. Oke, itu problem teks. Itu kenapa kalau di Ricoeur fix in writing. Jadi kebanyakan problem muncul itu dalam tulisan. Sekarang kembali ke wacana. Nah, apa sih cirinya wacana? Kalau tadi kalian tanya, iya Pak, nyambung sama realitas itu maksudnya gimana sih Pak? Ini budi yang ada realitasnya itu maksudnya apa? Jadi sesuatu disebut wacana yang pertama kalau aktual, ada kenyataannya, ada faktanya. Oke. Terus yang kedua, ada pelakunya dan ada pembacanya. Ada yang menjalankan, ada yang memahami. Maka dia jadi wacana. Ada faktanya tapi nggak ada yang baca dan nggak ada yang memahami, dia bukan wacana. Kemudian orang-orang yang memahami, termasuk juga mungkin pengarangnya, itu variabel relasinya adalah komunikasi. Aku ngomong budi, kamu ngomong budi, tapi nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Nah, itu belum wacana. Wacana anti korupsi itu yang ngomong tentang wacana ini kan orang yang harus saling nyambung objeknya, itu baru komunikasi. Tapi kalau nggak nyambung, beda karep, ternyata dia mendefinisikan korupsi itu adalah kecenderungan hati untuk tidak curang, sementara yang sini korupsi itu sama dengan maling, beda wis. Nggak ada konotasi komunikasi di sana, nggak nyambung. Kemudian yang keempat, ada simbol-simbol yang merujuk pada realitas. Jadi simbolnya itu bukan merujuk pada sesuatu yang tidak ada, tapi yang dirujuk dalam komunikasi itu sesuatu yang real. Itu baru wacana. Jadi yang tidak punya 4 ciri itu belum wacana. Nanti silakan dibaca detailnya di filsafat wacana. Ya kebetulan ada terjemahannya bahasa Indonesia. Oke,
Nah, wacana ini yang semula tuturan, semula teks dan berhubungan dengan realitas, itu punya korelasi dengan tindakan. Apa sih Pak hubungannya wacana dengan kenyataan dan dengan tindakan? Hubungannya apa? Kalau di Riker atau dalam tradisi filsafat bahasa namanya speak act. Tindakan ngomong, tindakan bertutur. Jadi kalau kamu sedang speak, kamu sedang bertutur. Kamu ngobrol itu bertutur. Kamu diskusi itu bertutur. Speak act, tindakan ngomong itu bertutur. Itu sebenarnya itulah pertemuan antara wacana dan tindakan. Ya secara umum isinya 3. Ada lokusi, ada ilokusi, ada perlokusi. Lokusi itu ngomong yang sifatnya informatif. Kemarin sore hujan, itu lokusi. Cuma ngasih tahu aja. Kalau ilokusi, informatif tapi dimaksud untuk melahirkan tindakan tertentu. Misalnya, tehku kok sudah habis ya. Nah, ngomong gini itu kan, terus kamu kan mancing. Oh iya, ini harusnya ditambahi tehnya. Terus kamu lari lagi. Aku kan gak merintah kamu. Cuma aku ngomong tehku sudah habis. Nah itu namanya ilokusi. Jadi digunakan untuk melahirkan tindakan tertentu. Wah, rambutmu kok sudah panjang ya. Loh itu kan terus kamu, wah ini harus potong ini kan. Ya kan? Gak ada yang merintah, gak ada yang cuma ini namanya kalimat ilokusi. Dari tuturan lahir tindakan. Oke, yang ketiga perlokusi. Kalau perlokusi tidak cuma tindakan yang lahir, tapi juga efek dalam dirimu. Apa ya contohnya? Misalnya saya bilang, hati-hati ya, di pojoknya masjid sana itu biasanya angker loh. Nah itu kan ada efeknya dalam dirimu. Waduh, ini ada dampaknya. Mahasiswa yang males itu biasanya IP-nya mesti rendah. Wah, terus kamu jadi minder karena kamu merasa males. Itu perlokusi. Sering-sering belajar filsafat, hati-hati aja stres ya. Terus kamu terus jadinya semula semangat terus jadi aduh kok stres ya hasilnya. Itu kalimat ini namanya perlokusi, menimbulkan dampak tertentu bagi jiwa. Oke, jadi itu namanya speech act. Tuturan yang berimplikasi pada tindakan yang itu berkorelasi dengan wacana. Nah, jadi itu 4 cirinya wacana dan itu korelasinya dengan tindakan. Oke. Terus di Paul Ricoeur kayak gimana sih proses hermeneutik yang pas, yang model suspicious, yang jenisnya resepsi itu, yang menyeimbangkan antara sisi objektif dan subjektif dari satu wacana. Kalau di Ricoeur ada rumus besarnya, yaitu dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Dekontekstualisasi itu lepaskan teks dari konteksnya. Dalam rangka apa? Biar kita tidak terjebak dengan makna lama. Setelah dilepaskan, itulah nanti lahir otonomi teks. Jadi dekontekstualisasi itu lahirnya otonomi teks. Dilepaskan dari apa sih Pak? Yang pertama maksud pengarangnya. Yang kedua situasi historis kultural dari teks. Yang ketiga untuk siapa teks itu dimaksud. Cuma ini teknik yang agak trik. Kenapa saya sebut trik? Untuk melepaskan, kan kamu harus tahu dulu. Kamu harus tahu dulu
apa maksud pengarangnya, baru kamu lepaskan. Kamu harus tahu dulu seperti apa konteksnya, baru kamu lepaskan. Dan kamu harus tahu untuk siapa teks itu dimaksud, baru kamu lepaskan. Nah, ini agak kritik terhadap Gadamer minggu lalu. Kalau di Gadamer minggu lalu kan enggak lah, fusion of horizon. Orang itu dialognya itu ya antara teks dengan dirinya. Tapi kalau di Paul Ricoeur, iyalah, dialog itu ya teks dengan diri kita. Cuma kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak masa lalu. Karena itu kita harus tahu maksudnya pengarang nulis ini apa, terus kita lepaskan biar kita nggak terjebak oleh itu. Konteksnya dulu apa, ya terus kita sisihkan dulu. Dan yang ketiga, untuk siapa teks dimaksud, kita lepaskan dulu. Kenapa sih harus dilepaskan? Biar tagnya fungsional. Kalau enggak kita lepaskan, yang terjadi repetisi, ngulang-ngulang. Kalau ngulang-ngulang, itu berarti teksnya mati, tidak fungsional, ngulang. Dan kadang-kadang jadinya ahistoris, asosial, tidak nyambung sama kenyataan hari ini. Hari ini sudah ada pesawat, maka nggak usah maksa naik haji pakai onta. Sudah nggak nyambung. Itu namanya dekontekstualisasi. Lepaskan dari konteks lamanya. Kalau zaman dulu perempuan keluar rumah harus dikawal oleh muhrimnya, bapaknya, kakaknya. Itu karena konteks zaman itu. Lepaskan dari konteksnya, kasih konteks hari ini. Kalau masih kayak dulu, susah kamu. Mahasiswi nanti kuliah bareng bapak bareng Pak D-nya, bareng itunya, susah kamu raiso godani mesti. Ya kan? Lepaskan dari konteksnya. Yo, tujuannya biar teks otonom, tapi maksudnya apa? Biar kita tidak terjebak makna lama. Karena sebelum dilepaskan dari konteks lama, kita tidak bisa rekontekstualisasi. Tadi ada orang pakai rok mini, dekontekstualisasi itu kan berarti lepaskan dari tujuannya dia pakai rok mini, dalam situasi apa dia pakai rok mini, tapi resapi sesuai versimu. Kamu tidak akan bisa meresapi sesuai versimu kalau dia tidak lepas dari konteksnya dia. Kamu tidak bisa mengomentari orang punya jenggot pakai cadar kalau kamu hanya ikut konteksnya dia, hanya ikut argumennya dia, versinya dia. Untuk bisa rekontekstualisasi harus dekontekstualisasi dulu. Jadi sehingga apa? Pemahaman jadi kreatif, ada ide baru. Kamu memahami aku kuliah, kalau cuma ngulang-ngulang yang tak omong, itu tidak kreatif, tidak akan lahir gagasan baru, ide baru. Kadang-kadang usang dan gak relevan. Tapi kalau kamu bunyikan sendiri versimu, itu namanya rekontekstualisasi. Tadi tak contohkan hujan karena sekarang situasinya hujan. Mungkin dalam konteks tertentu jangan kasih contoh hujan, nanti orangnya tidak paham, atau situasinya sudah berubah, sekarang sudah musim panas misalnya. Maka lakukan rekontekstualisasi. Jadi memahami sesuatu itu ada timbal balik antara dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Lepaskan dari konteks lamanya dan pakailah konteks baru. Oke. Nah, untuk bisa dekontekstualisasi, keywordnya adalah distansiasi. Dan distansi. Distansi itu nama objeknya, prosesnya namanya distansiasi. Mengambil jarak. Jangan terlalu terlibat. Kenapa? Untuk bisa membuat interpretasi dengan baik, teksnya harus otonom, kamu harus ngambil jarak. Jangan kamu dilibat oleh pengarangnya, jangan kamu disibukkan oleh sejarah masa lalunya. Ambil jarak. Itu namanya distance. Teks itu dari masa lalu yang berjarak dari kita. Beda sama Gadamer minggu lalu. Kalau di Gadamer, jarak itu kan jadi masalah. Tapi kalau di Ricoeur, justru jarak itu
jalan untuk kita melakukan rekontekstualisasi. Jadi jangan takut dengan jarak. Justru dengan adanya jarak, lupa teksnya dari masa lalu. Oleh karena itu lebih enak, karena ada jarak kita bisa melakukan rekontekstualisasi. Itu distansi. Kenapa sih harus mengambil jarak, harus rekontekstualisasi? Biar lahir makna baru. Kalau nggak ada makna baru ya stagnan. Nggak ada horizon baru. Ilmu nggak berkembang. Ilmu jadi museum, nggak operatif, nggak fungsional. Maka perlu kita bikin rekontekstualisasi. Oke, jadi keywordnya distansi. Biasanya setelah distansi ada namanya apropriasi. Apropriasi itu ya itu yang disebut rekontekstualisasi. Ngasih konteks sesuai versi kita. Ya misalnya zaman dulu para ulama dari Timur Tengah ke sini pakai jubah. Nah, terus kita dekontekstualisasi. Alas yang penting nutup aurat, terus kita pakai sarung. Nah, itu rekontekstualisasi. Kenapa? Karena kalau dipaksa pakai jubah mungkin sumpek, karena iklimnya Indonesia beda dengan konteksnya Arab. Indonesia hawanya lembab. Kalau kita tiap hari pakai jubah, apalagi panas-panas, kamu bisa pingsan. Kenapa? Lembab, keringat pasti nempel di mana-mana, dan itu kan tidak sehat. Maka terus para ulama Indonesia istilahnya lebih sehat pakai sarung ternyata. Nah, itu namanya rekontekstualisasi.